Kelihatan. Di sini tertulis ego dedo ka autois ton logon sokai kosmos emi sesen autos hoti dan bla bla bla. Nah, di sini ada kata logon. Nah, jadi di sini Yeshu Hanodri itu menerima dafar dari Elohim. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dia diklaim sebagai firman yang menjelma atau hologos sark egeneto, menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu dibantah sendiri oleh Yohanes 17 ayat 14. Itu. Jadi sebenarnya dia adalah sosok manusia atau Ben Adam yang menerima wahyu dari Tuhan karena dia itu penerima firman gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat juga di dalam ini saya search lagi nih. Yohanes 14 24. Nah, ini. Kelihatan kan? Kelihatan. Homi agapon mitos logos mau. Nah, ini nih. Jadi bukan rema lagi di sini. Banyak dari apologet Kristen yang sedikit-sedikit bisa Greek. Jadi mereka membantahkan, oh, kalau Bapa itu berbicara kepada Yesus itu adalah rema gitu kan. Rema itu apa? Logos itu apa? Epen itu apa? Entol itu apa? Grape itu apa? Nah, nanti lebih jauh kita berbicara tentang ini. Tetapi di sini adalah Yesus itu menerima firman atau dafar dari Tuhan itu sendiri gitu. Jadi Yohanes 2 kali membantah apa yang dia ucapkan di dalam prolognya dia yang berbunyi en arche on hologos itu. Nah, di sini sudah terbukti dengan jelas ini bahwa dia itu adalah penerima firman gitu. Apa itu rema? Rema itu adalah perkataan. Jadi menurut teologi Kristen ada perbedaan antara logos dengan rema. Logos itu adalah Yesus itu sendiri menurut Kristen ya, ini ya konsep teologis mereka. Hologos yang menjadi manusia. Nah, kalau rema itu adalah perkataan. Bisa Pak Solihin, bisa Pak terangkan di sini berkata-kata, itu rema. Saya pun juga melakukan aktivitas rema ketika saya menyampaikan sesuatu kepada orang. Apa itu grape? Nah, grape ini adalah tulisan yang termaktub di dalam kitab suci. Jadi firman yang sudah tertulis. Nah, persoalan yang besar di sini adalah ketika si logos ini, yakni Yesus, itu menerima logos. Paham kan ya? Paham. Jadi si logos yang sudah menjadi manusia menerima logos kembali, bukan menerima rema, melainkan menerima logos. Nah, orang Kristen di sini berbenturan satu sama lain. Bahkan mereka melakukan penipuan dengan mengatakan bahwa logos itu sudah ada pada awalnya. Kita bisa melihat di dalam Bereshit, Septuaginta. Nah, ini ya. Harusnya di sini tertulis logos dong. Wayomer Elohim itu dong. Nah, tetapi mereka di sini menulis kai epen hoteos. Epen di sini adalah perkataan juga. Logosnya mana? Berarti Yesus belum ada di sini, belum ada di Kejadian 1 ini. Pada saat penciptaan manusia, pada saat penciptaan langit dan bumi, ya, itu si Yesus belum ada. Karena di sini tertulis epen. Epen itu adalah berkata. Nah, kapan munculnya logos ini tentu menjadi bahan pertanyaan bagi kita. Kata orang Kristen itu baru muncul di PB. Berarti sosok dari Yesus ini belum ada. Belum ada di masa penciptaan itu sendiri. Gitu. Dan bagaimana mungkin dia bisa dikatakan bersama-sama dengan Bapa sementara dia sendiri baru muncul di PB sosok si logos. Gitu kalau dari saya. Makasih.
Luar biasa sekali ya. Ini cukup telak ini Pak Yohanes. Gimana tanggapannya ini Pak Yohanes? Ini apa namanya? Kami memandang ini sangat signifikan ini. Saya Betul, sempat betul, betul. balas WA ya, jadi tapi saya sempat menyimak. Coba buka Yohanes 12 ayat 48. Dibuka saja, Pak. Bapak buka. Ya, kami nyimak, Mas Eta. Yohanes 12 ayat Mungkin dibantu aja kita diskusi di sini. Ini hostnya nggak ada ini. Oh ya. Ya, tapi apapun itu tadi sangat argumentasi yang sangat kuat sekali. kan Memang. tadi ditampilkan itunya logos rema. Dia bisa bedain logos sama rema. Kalau di perjanjian lama kan disebut dafar. Ya, Bapak buka aja. Pak Johannes, oh ini ada yang lagi share screen nih. Penjelasan dari Bro Ethan mungkin mau dipertegas apa disangkap Nah, itu tuh. disangkat. Itu sudah ada yang share screen tuh. Hoate ton eme kaime lambanon ta remata. Mau ekhei. Nah, jadi di situ kan remata. di sini Yesus itu kelihatan berkata-kata. kan, iya, maksudnya nampak nggak di situ bedanya rema dengan logos? Mana logosnya di situ? Oh, di bawahnya ya. Di bawahnya itu logosnya. Iya. Iya Pak Yohanes, tapi begini Kamu premisnya. jelasin, Bro. Ya, hal itu tidak membantah tadi bahwa ada interchangeable antara rema dan logos ya, sebagaimana disampaikan Pak Ethan tadi, bahwa biarpun di sini dia berbeda, tetapi tidak menyatakan bahwa ini adalah membantah dalil yang tadi, karena jelas sekali di situ digunakan kata logos juga, itu secara logiknya itu. Mungkin kami tengahi di situ. Nggak, dari ayat itu kan kelihatan bedanya rema sama logos. Ya, apanya yang? Jadi gini, di sana Bisa itu lihat kan itu aja, nanti biar dicoba aja. ya, siapa yang tidak menerima perkataan dariku, ia sudah ada hakimnya. Itu kamu maksudkan, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, persoalannya sekarang, firman yang sudah kukatakan atau si logos ini Rema. gimana? Nah, yang di atas kan rema, di bawahnya logos. Ya, poin kamu apa? Ya itu kan artinya bisa dibedakan kan? Kan saya tadi yang memberikan perbedaan. Hmm. Bapak poinnya apa? Menurut kamu perbedaannya di mana? Lah, tadi kan saya sudah jelaskan di awal. Ya coba, saya kan tadi sorry karena saya membalas WA kan ini. Ya, jadi rema itu adalah perkataan. Siapa yang berkata-kata bisa siapa saja. Saya, Bapak Yohanes, Yesus, itu rema. Pak, pergi ke pasar, mau beli ikan, itu rema. Tetapi kalau logos, itu menurut konsep teologi Kristen ya ini ya, itu adalah Yesus sendiri. Nah, makanya saya bantah tadi dengan Yohanes 17 ayat 14 sama Yohanes 14 ayat 24. Bahwa dia itu menerima logos. Paham? Bukan dia menerima rema, melainkan dia sendiri yang logos ini menerima logos. Kan aneh di sini. Nggak aneh. Loh, kok tidak aneh? Tapi logos katanya sudah menjadi manusia. Karena dia itu diutus kan. Logos itu kan keluar dari Bapa. Oh, kalau dibilang keluar dari Bapa, Kalau dia menerima apa ya, rema atau apa, itu baru yang aneh. kalau Gitu. Bapak ngomong dia keluar dari Bapa, itu di dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahwa jemaat itu keluar dari Bapa. Mau bukti? Jemaat Kristus atau orang yang mengikuti Kristus itu keluar dari Bapa. Tetapi di sini saya mau tekankan Elai melakukan penipuan. Dia katakan berasal dari Bapa, padahal di sana kalimatnya keluar dari Bapa. Bapa itu sendiri Pak Yohanes ini disebut di dalam kitab Wahyu keluar dari Bapa. Iya, dia kan keluar dari Bapa, logos itu. Ya, oke. Kalau paham Bapak kayak gitu, saya kasih ayatnya ya. Logos ke logos kan, kalau itu kalau saya sih nggak aneh.
Sekarang saya mau tanya dulu klaim Bapak nih. Yesus itu keluar dari Bapa atau tidak? Keluar dari Bapa. Oke, Yesus keluar dari Bapa. Nah, Pak Yohanes serta jemaat-jemaat Kristus di masa awal itu keluar dari Bapa atau tidak? Jemaat-jemaat awal keluar dari Bapa. Coba Masuk Anda Pak Johan. Ya, saya mau kunci nih jawaban Bapak. Ya, Ya, coba. nggak bisa. Bapak nggak bisa mengelak kayak gitu nanti. Kalau Bapak ngomong ini itu nanti kepanjangan, Pak. Enggak. Kan kita tunjukkan aja itu. Kalau saya itu Nggak mau saya kayak gitu. ditunjukkan aja. Kok mengelak? Nggak bisa. Bapak keluar, Pak Yohanes serta para rasul dan orang-orang di muka bumi yang mengikuti Kristus itu keluar dari Bapa atau tidak? Gue kunci ini jawaban Kristen nih. Enggak, kamu tunjukkan ayatnya gitu loh. Oh, nggak mau ini saya. di sini. Oke, baik, Blunder gini. Jadi, Saya kalau bantu kamu tengahin. tentang orang Kristen ya, itu Yesus mengatakan bahwa kalau untuk orang Kristen, kamu harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Itu Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nanya 1 tambah 1, Artinya apa? jawabannya Dilahir- 2, bukan sudah makan. ini hubungan dengan kamu mengatakan tadi kan para rasul keluar dari Bapa kan gitu. Kalau saya itu merefer ke ayat bahwa kalau Yesus mengatakan dilahirkan dari air dan roh kan begitu, buat supaya bisa melihat kerajaan Elohim. Karena kan hubungannya akan ke situ. Bukan itu permasalahannya, Pak. Yesus keluar dari Bapa, ya. Dia keluar dan datang dari Bapa, ya. Sekarang jemaat-jemaat awal maupun orang di muka bumi ini yang mengikuti Yesus itu keluar dari Bapa atau tidak? Enggak. Tidak Tidak Tidak. keluar dari Bapa. Yakin? keluar dari Bapa. Ayatnya. Tidak Manusia keluar itu dari bukan Bapa. hologos. Tidak keluar dari Bapa. Oke, gue share screen ya, gue kunci nih jawaban kalian. Emang pintu dikunci. Ya, nih ya. Udah tampil? Udah tampil kan? Himeis, ekto, theo, este, teknia. Nah, di sini kalau misalnya Bapak buka di 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat berapa tuh? Ayat berapa tadi? Ayat 4. Oh, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu 1 berasal Yohanes dari 4 Elohim. ayat 4. Ya. Nah, ini nih. Di sini dikatakan keluar dari Bapa. Mana? You of the God. Until little. Saya bisa tampilkan yang lain nih, bentar ya. Yang Ada mana lagi nih keluar? penjelasannya nih. Itu berasal dari Bapa, bukan keluar. Ya, sebentar. Oke. Gampang. Ini di Kan saya bilang tunjukkan aja, berasal dari Bapa. Oke, nggak apa-apa. bukan keluar ya. Salah ya. Sebentar. Berasal dari Bapa. Keluar dari Bapa itu cuma firman tadi. Penjelasan yang di awal pun udah saya bantah tadi ya, pakai sama firman. Sama logos. Bang Yohanes tanya sedikit boleh nggak? Ya, lanjut dulu ya yang lain. Saya lagi nyari Oh, ya. nih. Selesai ya lanjut. Oke. Bisa nanya aku Bang. Mangga, Ya, Mang. oke, silakan, Oke. silakan. Keluar dari Bapa. Oke. Saya kan belum pernah baca Bible nih Bang.
Itu Ada diinstal kalau punya smartphone install aja kan banyak. ya nanti Kalau saya berusaha kalau aja. kalau baca dengan baik ya bisa ini tuh, bisa percaya Yesus nanti. Saya percaya kok sama Yesus. Cuma sebagai utusan aja. Juru Seperti selamat Bible tadi kan. sebagai Tuhan, sebagai Tuhan atau Oke, oke. Nanya dikit. Ada nggak Bible yang asli yang masih berbahasa Aramaik? Oke, Kalau saya, ada saya ini. bantu tengahin dulu berhubung ini pertanyaan di luar topik. Jawaban simpel aja dan jangan saling sangga menyangga ya. Nanti Enggak, bisa enggak, baru. nah, saya nggak mau Nah, nyangga. iya, maksudnya saya Hanya bantu nanya aja, tegas. makanya nanya sedikit itu aja. Kita juga paham tipikal Pak Johannes ini adalah slow santai gitu. Kalau emang bilang nggak tahu ya nggak tahu gitu Ya kan, iya, nggak mau memaksakan diri. iya saya nggak Silakan, mau membantah silakan nggak jawab. mau. Ya. Silakan Pak Johannes mungkin menjawab pertanyaan penasaran dari sahabat muslim kita. Iya, jadi Bible itu, yang dimaksud Bible itu kan di Kristen itu perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Jadi perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu pernah ditulis di dalam bahasa Yunani, ya. Kemudian ditulis lagi balik ke bahasa Ibrani yang jadi Masoretik gitu aja. Nanti kalau mau bahas tentang bagaimana sampai terbentuknya Bible kan, proses kanonisasi, ya mungkin coba ya saya lihat ada nggak materinya saya. Udah Pak. Nah sekarang masih ada nggak yang aslinya? Bawa ke sini coba. Kalau itu tadi yang dari Bible Hub ditampilin teman-teman itu kan dari situ. Kami nggak percaya Bibelan, Biblos tuh. Nah, tadi kan ada Mohon maaf. Yohanes, Bible. Pak Yohanes, ini mereka ini dia tadi penanya menganggap Bible itu ya kitab Injil. Nah, kitab Injil itu sendiri Pak tidak pernah Enggak, dituliskan Bang. dalam Enggak, Bang. bahasa Yunani. Mau Bang Tidak pernah. Adelion. Iya, tidak pernah dituliskan dalam bahasa Aramaik kitab Injil, nggak pernah. Iya. Kalau Bang Adelion, itu saya dalam- tidak intervensi keyakinan dalam- Anda ya, mohon maaf. Saya hanya Betul. bertanya tadi, ada nggak ucapan Yesus yang dalam bahasa Ibrani atau Aramaik yang ditulis oleh murid-muridnya? Ini saya jelaskan tadi pertanyaan saya. Jadi saya ulangi Ada. lagi, ada nggak Bible atau ucapan Yesus ya yang ditulis oleh murid-muridnya yang dalam bahasa Aramaik sampai sekarang? Itu Iya. saya nggak berpikir kanonis apa dan sebagainya itu Dhamma, konsili dan sebagainya Hakon. saya nggak berpikir kayak gitu loh. Mungkin Pak Yohanes Kalau mungkin ada mau jawab aja atau ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau Anda menjelaskan yang malur-malur saya juga nggak terlalu tertarik kayak gitu. Hanya itu aja Oke, pertanyaan oke. saya kayak gitu. Silakan dijawab ya. mau Singkat Pak aja. Yohanes mungkin atau aku? Bro aja. Terserah. Kitab Injil itu dituliskan dalam bahasa Yunani Koine. Tapi ada kata-kata tertentu, misalnya Evata, misalnya Eli, Eli, lama Sabaktani. Dari kata Sabaktani itu kan tuh bahasa Aram tuh. Iya. Terus Talitakum ya. Terus Hakaldama itu dituliskan tetap dalam bahasa Aramaiknya. Cuma transliterasi itu namanya. Itu ada bagian tapi secara umum kitab Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Seperti itu. Kitab Injil dan kitab surat-surat kiriman para rasul, kitab sejarah sama kitab Wahyu itu semua ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Seperti itu penjelasan saya, Pak. Paham Oke. pertanyaannya enggak? Pertanyaannya tuh gini, mana Yesus ngomong ke murid-muridnya tulislah, sehingga terbentuk buku ataupun Injil, mana buktinya, mana ayatnya, mana perkataan. Matius gini gitu. Pak, gini. Matius 28 ayat 9-20. Matius 28 ayat 20. Ya, ini perintah Yesus. Bukan tentang masalah menulis, tapi gini.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi para murid itu diperintahkan untuk mengajar tentang ajaran yang Yesus sampaikan, bukan menulislah, nggak disebut. Itu ini perintah Yesusnya. Tapi kalau kamu menuntut Yesus menulis, ada perintah untuk menulis, tidak ada. Tidak ada Oke. hal itu. Sama seperti Muhammad, tulislah ini di dalam kitab satu, nggak ada juga toh. Tapi dituliskan Oke. pada Oke. akhirnya. Jelas jawabannya jelas Gitu. ya. Iya, Ada iya. Bang Ade. Baik. Kalau Rasulullah pernah memerintahkan sahabatnya untuk menulis. Nggak usah Beda. saling tangkap. Tinggal Nanti tunjuk aja, kita nggak tinggal tunjukin aja. Kalau ada nggak apa-apa. nanti kita balik ke Tinggal topik. tunjuk Bang aja, Etan, Pertanyaan nih. Bang Etan Iya. sudah Apa-apa. siap Ya, materinya ya, Bang ini Etan? udah dapat ini nih. Kemarin Oke, itu nggak saya tandain, baik. saya share Nah, screen aja sebentar ya. juga Bang Aderion juga mungkin bisa ya temenin Bang Johannes gitu kan. Tapi kita tertib loh ya, tertib biar enak, nanti saya bantu kalau jangan timpal menimpal. Silakan Bang Etan. Ya, ini saya share screen. Ya. Nih. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab, aku keluar dan datang dari Allah." Ya kan? Di sini Ya. tertulis Betul. ego gar ektoteo. Kelihatan nggak? Ego gar ektoteo. Ya. Nah ini. Kita garis bawahi kata ek. Kata ek di sini. Gimana sih? Kata ek di sini menunjukkan bahwa dia keluar. Ego gar ektoteo. Nah, jadi Yesus di sini menurut LAI itu keluar dari Bapa. Sekarang kita coba bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 4 yang tadi. Nah, kelihatan kan? Sorry. Satu Yohanes. Himeis ektoteo. Tuh, ektoteo. Ada kata ek kan? Sama tadi kan? Ek yang tadi di dalam Yohanes berapa tadi itu? Aku keluar dari Bapa, ya. Di sini dikatakan Heimes ektoteo. Harusnya di sini tertulis kamu keluar dari Allah. Betul, Tetapi betul. di sini diartikan kamu berasal dari Allah. Kenapa? Kalau diterjemahkan kamu keluar dari Allah, bisa sesat ini umat. Sama dengan Yesus. Iya, sama dengan Yesus. Makanya di dalam penjelasan yang ayat selanjutnya disebut mereka berasal dari dunia, maksudnya orang-orang yang non-Kristen. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami keluar dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Sama-sama keluar ini. Makanya Bapak tadi, oh itu berasal dari Allah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 ini. Sementara yang tadi itu keluar dari Bapak. Tidak, kata-katanya sama itu. Paham ya Pak ya? Jadi Bapak Paham, itu paham. keluar Sama-sama juga dari X. Theos. Amin. Ya, Gitu, Pak. saya bisa jelasin sini. Pahami. Baik-baik. Ya. Saya jelasin ya, bisa. Ya harus Silakan. jelaskan, Pak. Bang Etan sudah cukup. Saya jelasin Mau dulu nih, saya jelasin. iya mau ada Biar sanggahan pada dari paham. Pak Johannes. Jadi kalau pertama saya mau bantah bahwa kalau ditulis berasal bisa heboh, enggak. Saya menggunakan terjemahan Indonesia Modern Bible, menulisnya aku berasal dari Elohim. Ya, dan saya tidak heboh. Kemudian tadi di yang ayat terakhir Yohanes 4 ayat 4 ya. Bisa ditampilkan lagi. Ya Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 42. Ya. Sorry, saya sama. Iya. Mungkin Bang Sudoetan tadi itu kalimatnya sama, kenapa dimaknai berbeda gitu ya? Iya, makanya kita Originalnya sama, teks originalnya sama, tapi kenapa terjemahnya berbeda gitu?
Ya makanya Betul, dilihat betul. konteksnya, lihat konteks. Sama-sama X, kenapa yang satu dikatakan keluar, yang satu dikatakan apa Kalau tadi? kalau Berasal dari. kalau kalian membacanya secara utuh, itu nggak akan bingung. Tadi di ayat berapa itu bisa ditampilin? Kayaknya biar saya jelasin. Share screen-nya ya. Udah jelas-jelas salah, mau dijelasin gimana lagi? Kamu itu nggak paham tapi nyeletuk ya. Iya ya. Apa Bro Ethan, apa dikembaliin lagi share screen-nya? Mungkin Pak Johannes ayat pengen berapa tadi? Ayat berapa tadi? Satu berapa? Tadi kan saya sudah bilang Pak, Yohanes 8 ayat 42. Kan 42. Mm-mm. Itu kan yang karena aku berasal dari Elohim, itu yang Yesus kan. Yesus berkata, jika Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku karena aku berasal dari Elohim. Ya kan? Terus ayat yang berikutnya yang tadi dibandingkan itu. Yohanes 4 ayat 4 ya kalau nggak salah tadi. 1 Yohanes 4 ayat 4 ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, kayaknya. Oke, saya bacain. 1 Yohanes 4 ayat 4. Suara saya kecil ya? Besar. Kedengeran. Nah, saya bacain ulang ya. Kamu berasal dari Elohim anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan mereka. Nah, ini masih koma nih. Coba baca ayat di belakangnya. Sebab roh yang ada di dalam kamu, ya. Perhatikan kata-kata. Kenapa sampai ada kata kamu berasal dari Elohim? Karena ada di belakang. Sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bisa ditampilin nggak? Oke. Coba. Nih, saya Nggak tampilin ditampilin ya. supaya kita bisa memahami kenapa muncul kata kamu berasal dari Elohim. Nah, oke. Kita baca ulang ya. Saya baca ulang. Kamu berasal dari Elohim anak-anakku. Sorry, saya ganti Elohim ya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab rohnya ini huruf besar. Perhatikan. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu, ya. Saya ulang lagi. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke? Mudah-mudahan bisa paham kenapa kalimat di atas menyebut sebagai kamu berasal dari Allah, karena ada roh yang ada di dalam saya gitu ya. Itu apa? Ketika saya dilahirkan kembali, ada Roh Kudus yang adalah bagian dari Tuhan, ya, dari Bapa. Oke? Sekarang Nice, benar-benar. jelas belum, Bro? Betul. Gini Pak ya, kalau misalnya Bapak mau mempersoalkan terjemahan Betul. itu ragam versi banyak Pak. Tidak, kita melihat secara satu Konteks. ayat ini loh. Ya, Kan- that's okay. Gini. Kalau Yesus Diam berasal dulu, dari diam dulu. Bapak memberikan tadi saya kan sudah kasih itu koine Greek-nya. Di sana disebut kamu keluar dari theos, ya kan? Itu pertama. Kemudian Bapak berpindah kepada roh, sebab roh yang ada di dalam kamu, rohnya itu huruf besar itu. Lihat itu etan kata kamu. Sedangkan yang di bawahnya rohnya huruf kecil. Sekarang Biasa-biasa begini, aja. apakah roh Yesus itu ada di dalam diri Bapak? Roh Kudus. Makanya tadi saya bilang di awal kan, Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Yaitu apa? Itu Ketika kan saya lahir tiga dari air kesaksian dan di bumi, Pak. Nanti kamu baca deh. Jadi dalam diri orang Kristen itu ada Roh Kudus. Iya, Roh persoalannya Kudus sekarang kan itu Bapak adalah keluar roh dari yang huruf besar ini loh. Roh Kudus itu adalah roh yang huruf besar itu. Makanya muncul kalimat di atas, kamu berasal dari Elohim. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh bukan Kudus. berasal. Pak Yohanes ini keluar dari theos. Bapak jangan Bukan, Pak. ganti kata berasalnya dong. Etan. Salah Pak. Etan salah. Lihat ayat ketiga Tan. Dengerin dulu Etan, Pak maaf. Etan, dengerin. Ayat ketiganya coba baca Tan. Biar tahu konteksnya Tan. Lihat ayat ketiganya. Jadi kita bukan hanya teks tapi lihat konteksnya. Lihat ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, itu dulu konteksnya. Iya. Bukan tentang dia berasal dari Allah, bukan berarti kita ini adalah logos. Roh itu adalah roh antikristus. Itulah, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, ayat 4 yang baru ngomong, kamu berasal dari Allah.
Karena jelas kalau berdasarkan ayat ketiganya, karena apa? Karena kami mengaku Yesus adalah berasal dari Allah. Karena dia itu berasal dari Allah, kita juga ikut bersama dia. Lihat ayat ketiganya itu sama ayat keempat itu nggak boleh lu pisahin. Jadi yang ada di dalam dirimu itu logos. Karena di sini huruf besar loh. Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus. Bukan logos. Kami nggak pernah disebut logos. Manusia itu nggak pernah disebut logos. Loh, di sini hanya kan Yesus. rohnya huruf besar. Itu cuma Yesus aja. Yesus itu kan logos. Dia keluar dari Bapa, kamu keluar dari Bapa, sama-sama keluar dari Bapa, dan kamu memiliki roh itu yang huruf lebih besar. Roh yang maksudnya roh yang sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada. Iya, memang kan Roh Kudus kan tinggal dalam diri kita. Iya, berarti kamu logos. Mungkin Iya, begini. memang. Astagfirullah. Bukan dong. Ruah gimana sih pneuma sama logos kok kalau samain sih? Ya, di sini kan berarti kamu mengidentifikasi dirimu itu keluar dari Bapa, ya kan? Bukan. Loh, kok bukan? Itu nggak ngomongin tentang asal, Pak. Liatin di ayat ketiganya. Jadi gitu, karena kita mengaku kalau apa sih, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Kita kan mengaku. Karena kalau yang nggak mengaku itu disebut roh antikristus. Itu maksudnya, konteksnya Etan. Ayat 3 sama 4 itu nggak bisa lu pisahin. Coba lo baca baik-baik. Ini nggak ngomongin tentang asal kita itu adalah hologos menjadi Sars Egeneto, enggak. Lah, saya kan membawa teksnya tadi, bro. Betul, tapi kan ingat ada konteks, ada teks, ada konteks. Iya, disebut di sana itu Iya. keluar dari Allah. Saya melihat kebanyakan paling dominan kawan-kawan yang Islam itu sering salah memahami. Akhirnya kita mengatakan pelintir karena keluar dari konteks. Gitu. Seringnya begitu. Ya, Yesus kan keluar dari Allah. Bapak Yohanes keluar dari Allah. Sebab roh yang ada di dalam Bapak Yohanes itu lebih besar daripada roh saya nih. Bapak Yohanes maksudnya? Sorry Tan, gua nggak ngerti Bapak Yohanes. Namanya Bapak itu Johannes itu. Lawan diskusi, maksudnya lawan diskusi, Pak Bang. Oh, Pak Yohanes, Bapak Yohanes. Ya, Bapak Yohanes. Bapak Yohanes ini kan rohnya lebih besar dari saya nih. Ya kan? Dari orang-orang pengikut Buddha nih. Ya toh? Berarti Bapak kan juga keluar dari Theos. Maksudnya gimana sih? Bapak keluar dari tes. Mungkin coba Pak Yohanes jawab, Pak. Nanti saya dominan lagi. Silakan, Pak. Ya udah saya jelasin tadi seperti itu. Mungkin begini poin yang dibuat Mas Etan. Poinnya adalah maksudnya seolah-olah kita itu nah, coba Bapak baca ayat kelimanya ini. Mereka yang antikristus ini berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami keluar dari Theos. Kami itu maksudnya Bapak dan pengikut Kristus, gitu kan? Jadi Bapak itu dari sorgawi. Iya, Pak Yohanes ini dari sorgawi ini, makhluk sorgawi. Ayat 3-nya itu, Etan. Ayat 3-nya kamu baca, Etan. Iya, ayat 3-nya kan kita sudah bahas tadi. Iya, itu nggak bisa. Jadi kamu itu kausalnya dari situ, itu penyebabnya. Justru itu penyebabnya. Kamu kan hanya ngeliatin teksnya kan, nggak lepas dari konteksnya. Itu lihat di ayat 3 itu udah jelaskan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Tentu kami mengaku Yesus. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Berarti itu loh, kami berasal dari Allah. Roh yang tidak mengaku Yesus itu namanya antikristus. Ya. Kalau misalnya dalam situ Muslim antikristus. Ya, kalau misalnya dilihat dari situ, kamu kan Kristus emang. Ya, Muslim Yahudi itu antikristus. Ya, jelas dong. Karena kan coba lihat ayat 3, maaf, ayat 3 gue jadi nggak kebaca ayat 3-nya, coba. Ya kan tadi gue udah berkali-kali. Ini gue mau geser ke ayat 5 sama ayat 6. Ini kok nggak boleh sih? Gue baca sendiri deh. 1 Yohanes 4 ayat 3. Ntar gue baca sendiri deh. Bacain deh. 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus. Betul. Memang kalian itu kalau di ayat sini ya, nih, ya memang roh antikristus karena kamu nggak mengaku Yesus itu berasal dari Allah.
Loh, Dan dia Mungkin Muslim begini, pun hologram mungkin mengaku begini bahwa poinnya. Isa Al-Masih, ya Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi. bukan nabi disebutnya, Ya, dia kan berasal Ini dari loh. Allah, roh. Dia kan hologos segini tuh, yakin nggak kamu? ya kalau Yohanes 8 ayat disebutkan 42. berasal dari Allah, di sini manusia juga berasal dari Allah, ya sama-sama Enggak. berasal dari Allah. Yohanes, oke, Yohanes 8 ayat 42 kamu mau yakini nggak? Ayat Yesusnya, bawakan ayat Yesus. Saya tidak berbicara tentang itu. Yohanes 8 ayat 42 kamu beriman nggak? Saya tidak tahu. Enggak lah. Nah, masalahnya sekarang kita berbicara tentang tidak keluar baca dari aja. Bapa. Bukan melompati ayat. Iya. Ya, maksudnya begini, yang disampaikan Pak Etan adalah kata yang sama digunakan, kata keluar yang sama. Kemudian, kalau kemudian saudara-saudara Kristen menyebutkannya bahwa keluar yang di sana itu lain maksudnya dengan keluar yang di sini, itu apa dasarnya begitu? Apakah tidak juga menyamai menjadi kata saya maknanya sama karena menggunakan kata yang sama begitu mungkin? Tampilan Betul. lengkapnya aja yang ayat 3 tadi coba. Ayat 2 bab 1 baca dari awal deh. Satu-satu ya kita baca yuk. Satu-satu kalau perlu kita baca Jadi biar tahu. roh bedanya itu roh pertobatan yang dimiliki orang Israel, beda dengan Yesus itu adalah logos, beda. Jadi Ya, Israel itu roh pertobatan, mereka bertobat gitu. Lebih mahal ya, karena ada tertulis dalam Alkitab, tidak ada suatu orang pun yang bisa mengakui Yesus sebagai Kristus kalau tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus, kalau dia tidak punya Roh Kudus, gitu. Betul Tan. Ya, jadi berarti kalau begitu akan ada implikasi lanjutan mengapa digunakan kata keluar yang sama begitu. Keluar yang sama Kata tapi keluar yang itu tidak menjamin itu harus diartikan begitu, bukan begitu pemahamannya. Kalau kita patokan kata keluar itu semua dipatokan sama narasinya logos dengan roh karunia atau apa roh pertobatan, kita bisa mencari di dalam Quran banyak yang seperti itu, bro. Ya, berarti bagus Herdi nih. Dia mengatakan bahwa tidak semua kata keluar itu merujuk kepada yang langsung dari Theos gitu kan. Yesus berarti sama juga posisinya, derajatnya dengan kamu dan saya juga. Gitu dong. Fair kamu itu menjawab. Berarti sama-sama nih. Derajat kamu, derajat Yesus kan Yesus. dijelaskan Fair. hologos. nggak bisa kayak gitu Tan. Nggak bisa gitu. Kita kan nggak pernah disebut hologos. Manusia mah Nggak bisa. nggak ada hologos, Tan. Iya Yang mana Tan. itu ayat 3? Di ayat 3 itu coba baca. Makanya lihat deh, ayat 2-nya deh. Ayat 2-nya coba. Ayat 3. Yesua Ya, coba baca. Ayat 2-nya deh. Ya, Tan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah hologos. Yang mengatakan Demikianlah, itu adalah Yohanes. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, telah datang itu kan berarti memang dia berasal bukan dari dunia ini, tapi memang berasal dari Allah itu sendiri sebagai hologos sars egeneto. Gitu loh. Kalau lu nggak mengakuin itu ya lu roh antikristus. Ya nggak apa-apa. Ya, saya Ya, kan itu. berarti saya itu, dengan itu dia lah. kan sama-sama, Anda dengan dia kan sama-sama keluar dari Bapa. Enggak, iya benar. enggak, tidak Kamu pernah. Nih, Tan. Kamu Sini dari loh, air sini mani. loh. Halo. Loh, kita tuh nggak pernah bersama-sama dengan aku nggak pernah lo bersama-sama dengan Bapak, benar. Itu Firman yang itu mengatakan- bersama-sama. yang mengatakan si Yohanes itu di Pulau Patmos. Pak Etan, itu kitab Yohanes itu Pak dituliskan dalam bukan seperti Al-Qur'an. Satu-satu lihat satu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Kita itu nggak pernah bersama-sama dengan Bapa. Kita tuh nggak pernah disebut hologos en proston theon, nggak pernah. Manusia itu nggak pernah bersama-sama dengan Allah. Bapa Iya, itu sendiri tapi intinya kan itu. kalian sama-sama keluar dari Allah. Enggak, Bapak. Kita tuh nggak pernah, kami manusia itu Nah, nggak pernah teksnya kan gitu, teksnya gitu. Nah, Kan lari kemana-mana. Izin ngomong. kami mengimani kitab itu bukan satu ayat. Seluruh kitab itu kami baca. Ya kalau memang kalian itu ngambil Walaupun narasinya satu-satu. berbeda, tapi intinya kan kalian sama-sama keluar dari Tuhan. Nah Jadi, itulah, ini beda Pak. Kalau misalnya Quran kan itu satu ayat ada asbabun nuzul. Nah, kalau kita enggak. Kamu harus bisa ngelihat Yohanes ini, Yohanes 1 dengan semua tulisan tuh harus bergabung tuh. Nggak bisa lu liatin secara asbabun nuzul. Oke, Enggak. Bro Ade, silakan. Nyenggol sedikit ke Quran Sebentar. biar seimbang gitu.
Enggak, ini dari tadi muter di sini kita enggak Yang kelar-kelar. Gimana kalau Quran. kalau Ya, kalau Ini ya, Kalau Yohanes topik, 8 ayat 47 ini seperti requestnya Sirion tadi. Ya, Iya. kita. Barang siapa yang keluar dari theosnya. On ekto theo. Nah, ini ek juga nih. Jadi barang siapa yang Itu lebih keluar ngomong ke dari theos, berasal. ia mendengarkan firman dari theos itu, remata. Jadi dia akan mendengarkan firman dari theos. Berarti kamu posisinya sama dengan Yesus ini. Enggak, Pak. Manusia itu nggak pernah disebut hologos. Yang menyebut itu kan bukan Yesus sendiri, Tapi tapi salinan manuskrip dari Sinaiticus. nggak ngomong aja Yohanes kan. Ya, Tapi saya Yohanes tidak tahu. toh. Itu kan Loh, salinan kamu manuskrip gotik. dari Sinaiticus. Iya, kalau ngomongin salinan pasti kalau misalnya apa sih autograf itu tentu udah nggak ada lagi, Pak. Autograf itu bukan manuskrip. Jangan Beda. kita jangan ngomong jadi kritik teks manuskrip kamu ngomong. Tapi kan ini kan memang Yohanes yang menulis, gitu loh. Ya, menurut Emang beberapa kenapa kalau Yohanes yang scholarship menulis? ya, Ya. tapi ya itu Ya nggak beda boleh lah, kayak beda gitu dong. konteks. Kamu ngambil kitab Yohanes, tapi kamu nggak mengakui itu adalah Yohanes yang menulis. Lah bagaimana? Nah, Terus emang oke. kenapa kalau Yohanes Tadi yang Ya kan menulis? ini sulit Oke, gitu oke. loh. Yohanes Kan nggak bisa. Sulit. Tapi Hades itu original teksnya itu bahasa apa sih? Nanti nih Pak, nanti itu lari konteksnya lari ke situ. Lari dari awal yang jadi lari. Si Etan aja sama Etan seru. Etan. gimana Bro Etan Ini masih tadi tetap sudah lanjut pembahasan saya ini? sampaikan ini kepada Pak Johannes, namanya sama ini. Jadi susah ini mengidentifikasi mana yang Yohanes di PB dengan dia. Nah, ini nih. Iya memang kalau misalnya lu cuma lihat teksnya kelihatannya sih sama. Betul. Tapi kan teks itu kan ada teks ada konteks kan. Nah itu yang tadi lu coba pisahin itu ya itu nggak bisa kan. Nggak bisa seperti itu. Harus ngeliat secara komprehensif sih. Itu sih permasalahannya Tan menurut gua. 48. Iya. Ini perkataanku. Ya, selama ini kan rata-rata gitu dari teman-teman Iya. Islam sering keluar dari konteks. Oke, coba saya bantu tadi Ustaz Sumarlin Dhamma Indonesiaku, ada yang mau disampaikan mungkin sebelum Bang Etan melanjut? Ya baik, kami sih masih belum terlalu jelas kaitannya tentang teks dan konteks. Pertanyaannya begini, kemudian dari mana kita memahami konteks di Yohanes 1:1 itu bahwa itu yang dimaksud di situ adalah Yesus. Gini. Dan keluarnya secara literat bahwa memang keluar gitu. Dan kenapa kemudian yang di ayat ini dikatakan keluar dalam lebih sifatnya majazi gitu atau sifatnya metaforikal gitu. Apa dasar-dasar pondasi-pondasi pemahaman saudara-saudara sekalian gitu? Apakah seperti ini pemahaman orang-orang terdahulu dari agama saudara-saudara sekalian memahaminya gitu? Ini yang boleh kami tanyakan. Boleh ku jawab. Ya. Ini sebentar. Tadi kan ngomongnya bahwa Hologos itu adalah Yesus itu sendiri. Tadi saya sudah Ya, sempat Hologos itu sang komunikasi firman, sama ya. komunikasi sama Pak Yohanes yang ada di Zoom ya, bukan Pak Yohanes yang ngarang ini. Ego Ya. dedoka autois ton logon. Nah, ini saya udah kasih juga tadi, tapi nggak tahu ya, Rion mungkin baru masuk, jadi dia baru mendengarkan. Di sini disebut bahwa si logos ini menerima logos. Gitu loh. Ini aku telah memberikan, nah ini dia nih, ini menarik nih Etan. Aku telah memberikan firman-Mu. Berarti yang memberikan ini siapa? Ya Theos. Apa? Hologos tuh. Oh, bukan lah. Hologos Ego tuh. dedoka autois ton Aku logon. dengan Aku di situ Ya, kepada bukan gini Etan, Etan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Berarti yang memberikan firman-Nya Bapa itu kepada mereka siapa? Bapa atau Yesus? Ya Bapa. Oh, kok Bapa sih yang memberikan, menyatakan, menyampaikan kepada mereka itu Bapa atau Yesus? di situ aku. Yang menyatakan kepada mereka itu ya Yesus. Betul, makanya itu disebutnya apa? Situ. Makanya di Logon. sini firman-Mu tertulis kan. Nah, itu.
Betul kan, yang menyampaikan itu, kamu kan memberikan itu, yang memberikan itu Bapa atau Yesus? Yang memberikan itu Yesus. Nah, itu Tapi makanya kan disebut dia logos. memperoleh logos di sini. Nah, memperoleh logos itu memperoleh remata itu makanya dia Bukan menerima. memperoleh remata, memperoleh logos. Betul, gini loh. Gini, aku telah memberikan, itu konteksnya memberikan kan? Memberikan firman-Mu kepada mereka. Berarti di sini konteksnya yang menyampaikan itu, yang memberikan itu Yesus atau Bapa? Anak atau Bapa? Ya, yang memberikan suara itu ya yang Bapa, keluar, gimana suara sih yang kamu? keluar, suara yang keluar itu suara Bapa atau suara Yesus? Yang Di didengar sini mereka itu. logos Suara itu Yesus. diberikan Mereka. oleh Bapa kepada Yesus. Gini, kepada mereka kan ini ayat 14 kan, Etan. Ah. Fokus deh. Yang mendengar itu mereka kan. Mm-mm. Yang memberikan kepada mereka Yesus kan. Ya. Rematanya yang- adalah yang- Yesus. Rematanya bukan. Remata itu yang disampaikan kepada Bapa kepada Yesus, itu remata. Yohanes 17 ayat 8. Ya, yang disampaikan. Bukan, salah ini. Dengar Salah dulu, kamu. dengar dulu. Dengar dulu, Salah. nyampe. Nggak, Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Nggak setuju Bentar dulu, saya ini. bentar dulu, ini kan belum selesai. Ini ayat 14-nya belum selesai. Yang menyampaikan kepada mereka itu kan tentu Yesus. Makanya itu enggak menggunakan kata remata, tapi logon. Karena yang berbicara memang Yesus. Kalau di Yohanes 17 ayat 8 memang dia menerima. Ya, dia memang menerima logos. Sifatnya menerima. Nah, ayat 17 dia memberikan kepada mereka itu Yesus yang memberikan, bukan Bapa. Mm-mm, Yang iya. menyampaikan firman itu iya, itulah kenapa disebut logon, bukan Iya. remata. Dia menerima Ah, logos, gitu. kemudian memberikan logos, gitu kan? Menerima remata. Kok menerima Mem- remata? Yohanes 14 Iya dong, ayat. Yohanes 17 ayat 8 coba lihat. Coba 17 ayat 8. Bentar. Kayaknya kalau dibaca satu pasal jadi bisa total. Kok menerima remata? Gimana sih pemahaman kamu ini? Ya, 17 enggak Pak Etan, Yohanes 17 ayat 8 coba. Ayat 17 ayat 8 coba. Nanti kita bahas dulu satu-satu. Enggak, iya ini satu-satu dari aku. Yohanes 17 ayat 8. Coba buka biar kamu paham. Ya kamu buka aja sendiri. Iya biar orang lihat dong. Atau enggak gue udah gue share screen. Lah ini kan disebut di sini bahwa dia Yohanes itu 17 menerima ayat 8. firman. Dia itu mendengarkan logos. Ya kan? Enggak, lihat 17 ayat 8. Sebentar. Di sini disebutkan, nanti kita baru beranjak ke sana. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, ya kan? Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Logos yang kamu dengar itu murid-murid itu bukan berasal daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kamu bilang tadi dia menerima rema. Dia itu menerima logos, lalu logos itu disampaikan kepada murid-muridnya. Salah, bukan kayak gitu. Taruh lu. Lu kurang jelas di situ. Yohanes 14 Aku share. Kenapa dijelaskan begitu? Karena di sini ada kata terei. Terei. Nih, terei. Terei itu tidak kekal. Jadi logosnya itu tidak kekal. Gitu. Ayat berapa? 24 ya. Gue lagi nggak ngeliat share screen lu, ntar ya. Gue lihat tulisan gue sendiri lebih jelas. Firmanku. Ini terjemahannya kok Tuh. bentar ini. Kok beda ini? Kacau TB ini. Halo. Kok mati sih handphone gua? Kenapa ya? Ada suara ada. Minta ganti itu Internet. udah jelek. Kok mati? Tidak mau melihat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bicara Bible, ya kita harus melihat pernyataan. Gara-gara konteks yang asli. Enakan pakai yang ini sih IMB atau apa atau Bible Hub naik. Nah, ini ada kata terei di sini. Nih.
Logos mau terei. Terei ini tidak kekal, artinya itu tidak akan tinggal atau bertahan lama di dalam diri Yesus. Makanya firman dari Bapa itu, logos dari Bapa itu disampaikan kepada Yesus, lalu Yesus menyampaikan kepada mereka. Tidak mungkin logos ini kekal gitu. Karena di sini menyangkut kata terei tadi. Kata Rion kan tadi Yesus ini menerima rema, menerima perkataan. Oh tidak. Bukan, dia menerima logos kok. Coba baca ulang baik-baik. Kok perspektifnya diartikan gitu? Ini kedengaran suara saya ya? Mantap, mantap. Benar. Nah, apalagi diperkuat lagi ini kaihologos on okuwete ok estin emos. Jadi logos ini bukanlah milik Yesus, melainkan milik Bapa. Bahwa logos yang kamu dengar, that you hear, not is mine, bukan milikku itu. Karena aku sendiri ini bukan logos. Aku ini menerima logos lalu menyampaikan logos kepada orang-orang. Itulah aku, bukan menyampaikan rema. Gak ada suaranya ini. Di Rian udah nggak ada ini. Oh ya sudah deh kalau kayak gitu. Ini apa ya, kuat sekali apa namanya argumentasi Sama Pak Johannes Etan. saja bang, abang Etan sama Johannes saja. Luar biasa. Kalau saya nggak ada yang aneh di situ. Ya karena Bapak sudah dari lahir terdidik sebagai seorang Kristen dan tidak mau mencari kebenaran. Beda dengan orang-orang yang ada di sini. Mungkin di sini justru apa jadi kewajiban saudara Kristen memahamkan kita kaitannya dengan apa namanya penggunaan kata logos ini dari gitu. Seperti itu. Karena cukup kuat ya, sangat kuat sekali apa namanya kami memandang argumen apa saudara kita Etan dalam hal ini. Silakan mungkin dilanjut kepada teman-teman lain, Pak Sumarlin. Aduh, tadi obet gue. Makanya saya bilang tadi dibaca secara satu pasal, satu ayat secara tuntas supaya nggak keluar dari konteks. Kalau masih bingung baca satu pasal sederhana. Gue masih bingung karena gue nggak percaya sama Matius Yohanes itu nggak disebutin sama Yesus. Dia itu siapa gitu loh. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa kok. Ya nggak masalah kok. Kami ya buat kamu jelas, buat aku juga nggak jelas. Kamu kan udah di dalamnya kan udah nggak apa-apa kok, nggak masalah. Tidak percaya Apa kan? itu Lukas, Matius siapa mereka? Kata yang nggak Mungkin kita hindari yang saling ejek-mengejek, kita kembali fokus. Aku nggak masalah, nggak masalah. menghakimi atau mau diskusi? Ya jangan saling menghina lah, saling menghargai aja. Nggak, itu nggak menghina kok. Tadi dia nggak menghina. Silakan siapa lagi yang lain? Capek saya, kerongkongan saya rasanya kering ini. Iya minum lah Tan. Ya boleh capek Tan. Ya. Dulu setan dulu nggak kayak gini nih. Dulu keras deh. Sekarang udah Saya berubah ini deh. innya. Ayo lanjut. Herdi, kamu ini Yesus itu Bapa juga sama kamu. Kalau Pak Herdi lawannya itu Bosu Piatul lawannya. Ya. Bapak, ya tapi ini Bapak apa Yesus. diskusi ini baik sekali ya. Baik sekali diskusi ini teman-teman dalam suasana kedamaian. Nah saling ini beragam. saya senang Ya kan? diskusi kayak begini. Jadi kita lebih berbobot. Gue ngerasa berbobot sama Etan ini Lanjut Bang Etan. dibanding yang lain. Serius. Saya rasa ini, Mohon saya lanjutkan, rasa Bang Etan. dikasih Kita cerahkan kesempatan ke kita ini. teman-teman lain karena tadi saya udah Thank you ada Etan. sejam. Thank you Etan. Ya nggak apa-apa. Bang Etan lanjut dulu Bang Etan.
kita sambil menyimak ini semua pelajari. Nanti Iya, lah kalau saya kalau udah boleh agak lama. mohon Bang Etan, Kalau silakan sambil lanjutkan Bang Etan. menafsirkan ayat gini kan enak kan? Ya. Jadi Betul. permasalahan logos ini kan kata si Nah, Rion ada kan kan. Yesus itu kan logos. Kayak gitu-gitu aja. Males. Jadi kata si Rion kan Yesus itu logos. Ternyata logos menerima logos. Ini yang kita pelajari sekalian itu Bang Etan ya. Enggak, tadi kan kita udah menjelaskan. Kita mesti melihat teks itu Udah, nggak bisa udah. dipakai. Biarin aja, biarin. Coba saya rasa Gitu ganti loh. topik yang lain gitu biar berkembang kitanya. Udah Kalau jangan menghina, udah bukan jangan amal cek. lo, kalau amal lo stuck di situ aja pertanyaannya. Bang Etan sudah kamu nggak malas dengan kebodohan mereka ini. Sunat babi. Tolong ada Rion, ada Rion, ada Kita Rion. hindari. Rion jangan ganggu, ada Rion. Di dulu lah itu. Saudara-saudara Muslim, saudara-saudara kita Kristen, kita saling menahan diri, kita berdiskusi dengan baik. Ya silakan. Ya, Saya yang nggak lain tahu, Saya Bang. boleh nanya nggak? Sesi tanya jawab aja nih. Saya mau belum nanya mau boleh? nanya. Babi, Aku mau nanya. babi, masih atau tanya sunat. Iya, Aku saya mau kita nanya aja. semuanya. Masa kita Pak aja. Jirion. Halo. Mana ayat Yesus yang berkata, ajarkanlah bahwa aku itu Tuhan? Mana? Ajarkan. Ini anak-anak Sampaikanlah baru nih, bahwa aku itu anak-anak Tuhan. anak-anak Mana, baru mana? debat ini. Udah ditanya berapa banyak kali nih Mana ayat Yesus? Mana ayat Yesus? Ini Mana orang baru Yesus? Mana debat. Yesus di Sinat? Saya mau Tapi nanya emang dong, Yesus anak ini baru sosok nih. yang paling terkenal ya. Disebutkan di Al-Quran itu kan Yoi. wajihan. Karena sampai sekarang ini beliau ini masih menjadi bahan perdebatan. Iya, cuman Yesus yang banyak orang ngaku Yesus. Nggak ada yang lain. Nggak ada orang ngaku Muhammad. bola, Nggak ada orang pemain ngaku bola Musa. ini Nggak ada. juga Yesus Cuman ya. dia memang superstar, Pemain bola rockstar. Manchester City Dia rockstar. itu. Oh, Yesus juga itu. Bang Rio, saya mau nanya boleh? saya dulu ingat ada yang pernah bilang apa? Gunung Batu itu Tuhan, ngutip dari kitab Mazmur atau apa? Padahal kan maksudnya nggak begitu, makanya harus dibaca kalimatnya secara benar. Ya, sulit kayak gitu kalau ketemu gitu. Samuel itu. Mana jawab dong, jawab. Si Chandra Ginting. Kalau saya boleh tahu Yohanes itu dia orang apa ya? Yohanes 13 dan Daniel Ginting. Oh, dong, kok Ginting. Itu si Farhan mana? Katanya mau nantang. Dia lagi di sebelah kayaknya deh, di sebelah deh. Halo, aku aja. Sepertinya. Gimana? Ayo. Siapa?